Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kita kembali lagi dalam acara program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Ada pesan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa kepada kita semua. Yang terambil dalam kitab Bilangan, pasal 30 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai manusia banyak mengalami berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita. Baik itu permasalahan ekonomi, kita sering banyak masalah. Kita juga selalu berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Terhadap permasalahan kesehatan, kita juga sering berdoa sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Terhadap permasalahan pekerjaan, masalah segala, berbagai macam masalah, kita selalu minta tolong dan berdoa sama Tuhan. Pada waktu kita ini minta tolong dan berdoa sama Tuhan, kita ini sering tidak sadar, ya, kita berucap, bernasar kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap doa, permohonan kepada Tuhan, di dalam doa apabila kita ini bernasar, maka Tuhan itu cepat untuk mendengar dan mengabulkan segala permohonan doa-doa kita. Tetapi kita juga sering lupa terhadap nasar kita kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan. Kita sering lupa. Sadar atau tidak sadar itu sering terjadi. Dan pada akhirnya apa? Pada saat kita diberkati, pada saat Tuhan menjawab doa-doa kita, kita mulai berbagai macam cara alasan supaya kita ini tidak menggenapi, tidak memberikan apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan. Sering ini. Sehingga apa? Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Ini pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa kok pesan Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai masalah doa kita yang disertai dengan nasar? Tuhan ingatkan kepada kita semua. Karena sadar atau tidak sadar, kita sering. Setelah kita diberkati, setelah kita diberi kesembuhan, setelah kita ini masalah kita diselesaikan, dibantu pertolongan Tuhan, kita lupa apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan. Dan Tuhan nagih janji-janji itu kepada kita. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini, ayo belajar. Pada saat kita berdoa, kita ikuti dengan nasar, dan setelah dijawab doa kita, kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, nasar kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya diberkati dengan banyak berkat, maka berkat-berkat yang saya terima, sebagian akan saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya sudah diberi kesembuhan dalam segala penyakit saya akan melayani Tuhan. Saya akan setia datang berbakti kepada Tuhan. Saya akan menomor satukan Tuhan. Ayo, kita tepati. Apabila kita sudah dijauhkan dari segala permasalahan hidup, permasalahan hukum, anak kita, keluarga kita, saudara kita berikan apa yang menjadi nasar kita, kewajiban kita laksanakan. Karena jangan sampai seperti kisah yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 mengenai masalah Ananias dan Safira. Dia nasar kepada Tuhan, kalau tanahnya laku tuh akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan fakta kenyataannya setelah tanahnya laku terjual, mulai ada dalam hatinya untuk tidak jujur sama Tuhan, untuk mengingkari nasarnya itu. Sehingga pada akhirnya Ananias dan Safira ini meninggal karena tidak menepati janjinya, karena dia berusaha untuk mengingkari, menipu Roh Kudus,
dia dikuasai oleh roh jahat, roh setan. Memang sesuai fakta kenyataannya pada saat kita ada masalah, banyak masalah, kita selalu ingat Tuhan. Tapi pada saat kita diberkati Tuhan, kita diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Tuhan, kita dijauhkan dari segala masalah, permasalahan hukum, kita sudah hidup nyaman, enak, kita lupa sama Tuhan. Justru iblis yang selalu menguasai, mempengaruhi kehidupan kita, hati kita, supaya kita ini jauh sama Tuhan, supaya kita ini menomorduakan Tuhan, supaya kita ini tidak menepati apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi. Memang pesan Tuhan pada pagi hari ini singkat, sepele, tetapi itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Cuma kita sebagai manusia sering lupa, sering berdusta sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan ini maha kuasa, Tuhan tahu segalanya. Tetapi kadang kita ini terpengaruh oleh bujuk rayu iblis, sehingga kita ini tidak takut dengan janji kita. Kita tidak takut sama Tuhan. Kita menggampangkan Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua terhadap janji-janji kita kepada Tuhan. Itu harus kita tepati. Kalau kita tidak menepati janji kita kepada Tuhan seperti yang sudah kita nasarkan, maka Tuhan tidak akan memberkati kita lagi. Tuhan kapok untuk memberkati kita, karena Tuhan merasa dibohongi. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara sekalian, apabila ada belum nasar yang belum dipenuhi, yang sudah saudara janjikan kepada Tuhan, ayo kita tepati sekarang ini. Kita berusaha untuk menggenapi nasar-nasar janji-janji kita, supaya berkat-berkat kita ini nanti, penyertaan Tuhan ini nanti akan berlaku kepada kita sampai terus-menerus, berkesinambungan. Karena Tuhan selalu nagih janjinya kepada kita. Tuhan berharap supaya kita juga seperti Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu kita belajar serupa dengan Allah, supaya kita menepati janji kita kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Karena Tuhan berpesan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga dipercaya akan setia dalam perkara yang besar. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima pesan singkat daripada Engkau. Engkau telah berfirman kepada kami untuk kami menepati apa yang menjadi janji kami, nasar kami kepada Engkau, supaya kami tetap setia kepada Engkau, dan kami tidak akan rugi apabila kami menepati apa yang kami janjikan kepada Engkau, karena Engkau akan mengembalikan, Engkau akan memberkati lebih kepada kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.